Berjumpa kembali bersama kami di channel Askia Electronic Service, membahas seputar perbaikan elektronik dan juga review. Oke, sahabat elektro, kali ini kita kedatangan sebuah power ampli ya, merek Toa ya sahabat ya. Power yang biasa digunakan sebagai pengeras suara ya, untuk berbagai keperluan ya, seperti masjid ataupun aula ruangan rapat dan sebagainya. Jadi kendala kerusakan power ampli ini adalah pada saat di on kan untuk powernya, kilometer atau NCB rumah langsung ngetrip ya, atau jeglek ya. Jadi bisa dipastikan untuk power ini ada komponen yang short atau rusak ya. Jadi setelah kita bongkar ya tadi sahabat ya, jadi ini untuk powernya sudah kita bongkar sahabat. Jadi terdapat satu buah dioda ya, atau dioda supply untuk powernya sini sahabat ya. Jadi ini sudah kita lepas ya, untuk bagian diodanya ini sahabat ya, kita lepas. Kita cek, ternyata ada satu buah dioda yang short ya. Jadi pada saat di on kan, NCB kilometer langsung jeglek ya, atau ngetrip. Dan juga untuk sikringnya itu sahabat ya, jadi ini sikringnya yang putus ya, jadi langsung putus ya, begitu start sikringnya langsung putus. Oke sahabat, selanjutnya kita akan coba lepas untuk kedua buah dioda ini sahabat ya. Selanjutnya nanti kita ukur ya, apakah keduanya yang rusak atau hanya satu buah saja yang rusak. Jadi nanti kita akan ganti sahabat ya. Oke, tetap simak dan ikuti untuk reparasi perbaikan kita kali ini. Setelah kedua buah diodanya kita lepas ya sahabat ya, ini menggunakan dioda 35 ampere ya sahabat ya. Jadi antara dua buah dioda ini kita akan ukur ya, yang mana salah satu dari dioda ini yang short atau rusak ya, yang mungkin mengakibatkan saat input listrik masuk ya, NCB kilometer rumah langsung ngetrip ya, akibat dioda ini short sahabat ya. Jadi kendala untuk power ampli Toa ini itu mati total ya. Jadi kita ukur untuk diodanya. Oke, kita ukur menggunakan multimeter analog ya. Oke, ini ada plus, min ya. Kita ukur untuk masing-masing katoda dan anodanya sobat ya. Oke, kita ukur dulu untuk bagian plusnya ya sobat ya. Oke, kita balik lagi anoda katoda. Oke, jarum apometer bergerak setengah sobat ya. Kita balik untuk yang posisi sebelah sini sobat ya, yang untuk input AC nya sobat. Oke, tidak ada pergerakan untuk jarum apometer. Kita balik lagi sahabat. Jadi cara mengukurnya bolak-balik ya, untuk anoda dan katodanya sahabat. Oke, kita bolak-balik lagi, anoda katoda menggunakan multimeter analog sahabat ya. Oke, normal ya untuk yang satu buah dioda ini. Oke, untuk selanjutnya dioda yang kedua kita ukur seperti biasa bolak-balik untuk katoda dan anodanya. Pastikan jarum apometer tidak mentok ke 0 ya. Oke, balik lagi. Oke, sepertinya ini short sahabat ya. Kemudian kita ukur untuk input AC nya sahabat ya. Sampai
untuk ke angka 0 ya untuk jarum ampermeter kita, berarti menandakan dioda yang ini short sahabat ya, atau rusak sahabat ya. Oke, itu sahabat bisa lihat untuk jarum ampermeter kita full ya, menunjukkan ke angka 0, atau boleh dibilang short sahabat ya, atau konslet sahabat ya, atau rusak sahabat. Oke, jadi ini satu buah dioda ini kita akan ganti. Oke, jadi berhubung untuk satu dioda ini rusak sahabat ya, jadi untuk stoknya kita nggak punya ya, untuk ukuran yang 35 ampere. Jadi biar lebih awet kita akan modifikasi sahabat ya, tapi ya ini sedikit kita akan modifikasi menggunakan dioda yang ukuran 75 ampere ya, lebih kuat nih sahabat ya, karena berhubung stok kita nggak ada ya, kebetulan juga power amplinya pengen dipakai cepat, jadi kita akan modifikasi menggunakan dioda seperti ini sahabat ya. Kita akan sesuaikan di posisi tempatnya ya, jadi nanti kita double sahabat ya, dua seperti ini sahabat ya. Ini lebih besar sahabat ya. Bisa juga menggunakan dioda seperti ini ya, kalau ada stoknya. Kebetulan kita nggak ada, jadi kita modifikasi sahabat ya. Oke sahabat, tetap ikuti dan simak. Oke sahabat, setelah kita modifikasi untuk satu buah dioda yang rusak ya, kita ganti tadi sahabat ya. Jadi kita ganti dengan yang seperti ini ya, dioda 75 ampere ya, kita modifikasi seperti ini. Jadi ini hanya darurat sahabat ya, jadi alangkah baiknya diganti juga yang seperti ini sahabat ya, jadi lebih mudah kita untuk memasangnya. Jadi tinggal pasang saja sahabat ya. Kebetulan kita stoknya kosong sahabat ya, yang punya juga mau terpakai ya untuk masjid ya. Jadi kita modifikasi seperti ini menggunakan dioda yang lebih besar ampernya ya. Jadi dengan tambahan 4 jalur pengkabelannya ya sahabat ya. Jadi perlu diperhatikan untuk jalur plus minusnya sahabat ya. Input yang dari trafo ya, ini kita beri kabel bagian tengah ya, 2 buah kabel warna hitam ini sahabat ya, juga hitam. Ada 2 buah kabel ya, ini input untuk jalur AC dari trafo sahabat ya. Yang kemudian sisi sebelah sini ya sahabat ya, ada kutub merah dan hitam ini sahabat ya, itu untuk plus minusnya ya. Kita jumper ke bagian jalur sini ya, sesuai untuk pin penempatan pada dioda yang ini sahabat ya. Jadi kita sesuaikan untuk posisinya, kita samakan ya. Jadi untuk pemasangannya seperti ini ya, jadi sama saja sahabat ya, hanya saja ini lebih ribet seperti ini ya, lebih makan waktu juga ya untuk merakitnya ya. Jadi lebih simpelnya kalau ada yang bagus ya, yang lebih bagus ya, langsung menggunakan yang seperti ini sahabat ya. Jadi tinggal pasang saja ya, tanpa harus ribet atau susah-susah untuk memberi kabel seperti ini sahabat ya. Juga kita harus menyesuaikan di posisi dalam boxnya juga ya sahabat ya, jangan sampai mengenai komponen lain. Sahabat, untuk selanjutnya kita akan connect ke trafo juga ke power amplinya ya, dan kita rapikan. Kemudian nanti kita akan tes uji coba ya, semoga saja kerusakannya hanya di bagian dioda yang ini saja ya sahabat ya, untuk yang lain aman. Setelah selesai kita rapikan untuk pengkabelannya ya sahabat ya, dan juga pemasangan dioda yang kita modifikasi tadi ya. Jadi kita pasang di posisi ini ya sahabat ya. Oke ya, untuk supply dari trafo ke power amplinya ya sahabat. Oke, kita pasang seperti ini ya. Oke, jadi usahakan serapi mungkin kita modifikasi ya, agar tidak mengenai sudut komponen lain. Oke, selanjutnya kita akan tes uji coba. Kita on kan untuk powernya sahabat. Semoga saja tidak ada kendala lain. Oke, kita on kan. Oke ya,
Untuk lampu indikatornya sudah menyala sahabat ya, dan kemudian juga kipasnya sudah mulai mendengung atau berputar. Oke, selanjutnya kita naikkan untuk volumenya sahabat ya, dan sebelumnya sudah kita connect ke MP3 player ya. Nanti kita akan coba untuk suaranya. Oke, untuk suaranya normal ya. Oke, untuk lampunya berkedip ya, input suara. Berarti tidak ada kendala lain di komponen yang lainnya seperti power ampli. Oke, hanya permasalahan di bagian supply dari terapung ke diodanya saja yang bermasalah sobat ya, short. Kembali normal ya sobat ya. Permasalahan hanya di bagian diodanya saja yang rusak ya. Kita ganti dengan yang modifikasi, dan untuk hasilnya sudah kembali normal dan bisa dipergunakan kembali untuk power amplinya. Oke sahabat, demikian untuk reparasi kita kali ini. Semoga bermanfaat, dan kita berjumpa kembali di channel selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Salam elektro mantap.